Selamat sore pemirsa, hari ini merupakan puncak prosesi pemakaman kenegaraan Queen Elizabeth II atau Ratu Elizabeth II. Setelah disemayamkan di Westminster Hall, upacara pemakaman akan digelar di Westminster Abbey, dihadiri kepala negara dari seluruh dunia beserta perwakilannya termasuk Duta Besar Indonesia. Prosesi pemakaman akan melintasi jalan-jalan di London sebelum dimakamkan pada Senin malam waktu setempat nanti di Chapel St. George, Windsor. Kami akan mengabarkan rangkaian acara pemakaman ini selama 1,5 jam ke depan. Saya Alfa Tauhid, inilah kabar khusus pemakaman Queen Elizabeth II. Pemirsa, hari ini Ratu Elizabeth II atau Queen Elizabeth II akan dimakamkan hari ini dan kita akan melihat bagaimana suasana terkini di Westminster Hall atau Abbey. Kita akan lihat bagaimana situasinya pada saat ini menjelang pemakaman yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti. Pada saat ini pukul 4 sore, setengah 4 sore waktu Indonesia Barat atau di sana ini sekitar masih pagi, sekitar pukul 10. Situasinya juga masih menunggu perkembangan terbaru, di mana proses ini sebelumnya dilakukan ada persemayaman selama 4 hari di Westminster Hall di London, Inggris. Dan kemudian selanjutnya jenazah dari Queen Elizabeth II akan dibawa ke Westminster Abbey dengan prosesi State Gun Carriage of the Royal Navy. Sudah dalam beberapa hari terakhir ini, ratusan ribu pelayat memberikan penghormatan terakhirnya kepada mendiang Queen Elizabeth II. Bahkan antrian-antrian panjang juga sudah terlihat beberapa hari terakhir ini yang mengular di sepanjang South Bank, melewati National Theatre, Tate Modern dan HMS Belfast hingga Southwark Park. Yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah persiapan dari sejumlah pasukan kenegaraan di sepanjang kota London menjelang pemakaman dari mendiang Queen Elizabeth II. Kita akan menanti pada pukul 16.44 waktu Indonesia Barat atau pukul 10.44 pagi di sana. Nantinya peti mati dari Queen Elizabeth II akan dibawa dalam prosesi dari Istana Westminster ke Westminster Abbey dengan State Gun Carriage of the Royal Navy. Nantinya kereta kuda yang akan membawa peti mati dari Queen Elizabeth II akan ditarik oleh 142 pelaut dari Angkatan Laut Kerajaan. Queen Elizabeth II merupakan pemimpin terlama kerajaan Inggris sepanjang sejarah. Queen Elizabeth II ini naik takhta pada 6 Februari 1952. Pada saat itu, Queen Elizabeth yang memiliki nama lengkap Elizabeth Alexander Mary itu masih 25 tahun dan merupakan pemimpin kerajaan Inggris termuda pada saat itu. Dan ini memerintah atau memimpin kerajaan terlama yang memerintah sepanjang sejarah Inggris. Dalam prosesi perjalanan peti mati nanti juga akan diikuti oleh King Charles III yang nantinya akan berjalan di belakang dari
kereta yang membawa peti mati Queen Elizabeth II bersama dengan putri kerajaan Duke of York dan Earl of Wessex. Nanti juga akan ada keluarga-keluarga lainnya, ada cucu dari Ratu, ada Pangeran Wales, Duke of Sussex, and Peter Phillips juga akan ikut dalam prosesi pengantaran jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Nantinya jenazah dari mendiang Queen Elizabeth II akan dimakamkan di Chapel St. George yang berada di Windsor Castle, yang posisinya berada di timur London. Ya, Chapel St. George ini merupakan tempat pemakaman keluarga kerajaan Inggris. Sebelumnya chapel ini juga menjadi tempat makam bagi King Henry. Bisa dilihat bagaimana antusiasme dari warga Inggris yang ingin menyaksikan perjalanan terakhir dari ratu tercinta mereka, Ratu Elizabeth II, menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sejak hari Minggu kemarin, bahkan sejak pukul 8 malam waktu setempat, seluruh di wilayah Inggris diketahui juga sudah dijadwalkan untuk melakukan mengheningkan cipta untuk menghormati mendiang Ratu Elizabeth II. Masyarakat diminta untuk melakukan mengheningkan cipta ini secara pribadi di rumah mereka sendiri, di jalan-jalan bersama dengan sanak famili, dengan tetangga, dan juga berada di acara-acara komunitas untuk melakukan mengheningkan cipta. Sebelum jenazah dari Ratu Elizabeth II dibawa ke Westminster Abbey, nantinya juga akan digelar, atau saat ini mungkin sedang digelar, kebaktian doa di Kelpis, yaitu di lokasi patung kepala kuda setinggi 30 meter dekat Falkirk. Dan juga dihiasi juga dengan 96 lentera di sana yang menandakan adanya usia ratu saat berpulang. Sejumlah perwakilan negara juga diundang dalam prosesi pemakaman Ratu Elizabeth II ini. Namun diketahui memang ada 6 negara yang tidak diundang berkaitan dengan masalah diplomatik, yaitu adalah Suriah, Venezuela, dan Afghanistan beberapa di antaranya. Selain itu juga pemerintah Inggris tidak mengundang Rusia karena hubungan diplomatik antara kedua negara ini sedang tidak dalam keadaan baik sejak Rusia menginvasi Ukraina. Inggris juga tidak mengundang Belarusia karena dukungan negara terhadap serangan Rusia ke Ukraina dari Belarusia tersebut. Myanmar juga tidak diundang karena kehadiran diplomatik ini antar dua negara sudah dikurangi sejak adanya kudeta militer di Myanmar sejak tahun lalu. Korea Utara dan Nicaragua, yang diundang hanya duta besarnya, bukan kepala negaranya. Indonesia dipastikan diundang dalam acara pemakaman ini, namun kita belum mengetahui apakah Presiden Joko Widodo yang langsung menghadiri undangan tersebut atau perwakilan dari Presiden, bisa saja duta besar yang menghadiri acara pemakaman pada hari ini. Ya pemirsa, sambil kita mengikuti jalannya prosesi pemakaman, kita juga saat ini di studio sudah hadir pakar hubungan internasional, ada Bapak Teguh Reza Shah. Selamat
Sore, Pak Reza. Selamat sore, terima kasih. Ya Pak Reza, kalau Anda bisa juga melihat, kita sama-sama melihat bagaimana kemudian warga Inggris di sana sedang berkabung luar biasa dengan berpulangnya ratu tercinta mereka, Queen Elizabeth II. Kalau kita melihat berpulangnya Queen Elizabeth II itu, Ratu Elizabeth II ini, apakah memang berdampak cukup dalam terhadap negara-negara persemakmuran dalam hal ini? Ya, negara-negara persemakmuran itu terkejut secara budaya ya. Karena selama 70 tahun terakhir mereka hanya kenal Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth II. Dan bagi yang di usia sekolah, mereka sudah hafal lagu God Save the Queen itu. Bahkan kalau sambil berjalan, saya pikir hari ini masyarakat juga menyanyikan lagu itu dalam hati sekaligus mendoakan beliau. Almarhumah adalah figur ratu, betul, figur nenek, figur ibu, dan figur sebagai inspirasi. Karena dari beliau dunia belajar kesederhanaan, dunia belajar ketaatan pada protokol, dunia belajar bagaimana mengendalikan diri pada suasana kritis. Dunia juga belajar bagaimana caranya beliau mendamaikan anggota keluarganya yang pernah terlibat dalam berbagai banyak cerita. Tahun 90-an itu, 90-an awal, Ratu sendiri mengeluarkan sebuah kata, Annus Horribilis, atau horrible years, atau tahun-tahun penuh keruwetan, kira-kira begitu ya. Beliau sudah secara kenegaraan mengawal 12 Perdana Menteri, mulai dari Winston Churchill sampai Liz Truss yang sekarang. Jadi pengalaman kenegaraan beliau itu ya luar biasa. Jadi dunia kehilangan, masyarakat Inggris kehilangan, dan saya sangat tertarik dengan kata-kata dari para pemimpin besar dunia atas berpulangnya Ratu Elizabeth ini. Antara lain mengatakan ini adalah kehilangan yang tidak tergantikan oleh Inggris. Kemudian ada juga kosakata mengatakan dari Joe Biden ya, ini kehilangan besar bagi dunia, di mana 70 tahun terakhir itu adalah era Elizabeth. Jadi saya sendiri speechless ya, melihat tanggapan kepala-kepala negara yang menggunakan kata-kata yang sangat tinggi, yang jarang mereka menggunakan kata ini buat sesama kolega mereka. Jadi saya pikir ya sumber inspirasi bagi kepala negara yang lainnya, bahwa Ratu ini adalah tokoh besar. Dampak apa kemudian yang paling dirasakan oleh dunia dengan berpulangnya Ratu Elizabeth II? Ya antara lain, pertama dunia kehilangan seorang tokoh besar, ya, tokoh yang melahirkan keteladanan, tokoh yang bisa berhubungan baik dengan pemerintah, walaupun dia adalah ratu kan. Ratu itu kan sedikit satu derajat lebih tinggi daripada kepala negara. Sulit saya mengatakan bagaimana, karena kehidupan istana dan kehidupan Perdana Menteri itu penuh kerahasiaan, kita tidak tahu. Dunia kehilangan karena beliau adalah figur Inggris. Beliau adalah figur Commonwealth. Wajah Inggris ya, betul. Bisa dibilang begitu ya. Betul. Inggris yang sederhana, kemudian Inggris yang taat dengan hukum, Magna Carta dari mereka. Kemudian Inggris yang yang ramah lingkungan. Kita lihat bagaimana mereka merawat istana-istana mereka, kastil-kastil mereka. Dan semua kastil, istana itu ada kekhasan masing-masing. Westminster Abbey, kemudian kemudian Westminster Hall, itu ada kekhasan masing-masing. Dan bagi kita yang berkunjung ke Inggris, itu tidak akan sesat. Ini hebatnya Inggris. Memberikan nama jalan itu mudah. East, West. Jadi misalnya East 1. Ya, kalau kita naik kereta api, kemudian naik bis, pokoknya patokan kita East 1 misalnya. Itu langsung kita tahu kira-kira kita berada di mana, dari situ ke rumah berapa lama lagi. Jadi ini salah satu hal yang dunia harus pelajari. Penamaan jalan itu sangat sistematis dan nomornya nggak ganti-ganti. Dan ini ternyata diikuti oleh negara-negara Commonwealth. Di Australia, Selandia Baru, dan Kanada itu begitu juga. Jadi ini adalah tradisi British, juga tradisi administrasi. Apakah wajah Inggris yang Anda sebutkan tadi akan berubah seiring naik tatanya King Charles? Bagi siapapun manusia ya, untuk memasuki suatu status yang baru itu perlu pembelajaran. Walaupun Charles itu sudah disiapkan sejak lama. Dia sudah terbiasa dengan tradisi istana,
terbiasa dengan etika istana, terbiasa dengan hukum nasional, protokoler, hukum internasional. Dia banyak ikut misi-misi kebudayaan, misi-misi kenegaraan Inggris ke seluruh dunia. Kemudian dia pernah kuliah di Cambridge. Dia pernah Raja Charles pernah masuk pendidikan di Angkatan Laut, pendidikan di Angkatan Udara. Jadi sebelum dia usia 27 itu udah komplit. Pendidikan sipil sudah, pendidikan militer sudah. Nah, jadi secara psikologis Charles ini sudah siap mental untuk menggantikan ibunya. Tapi bagaimanapun untuk menggantikan seorang ibu, walaupun ibunya sendiri yang sudah menjadi warna kerajaan Inggris selama 70 tahun, itu nggak mudah. Tidak akan mudah. Nggak mudah. Perlu proses penyesuaian. Ya, proses penyesuaian ini kan akan memuat protokol istana yang sedikit beda. Baik. Kemudian juga banyak aturan-aturan yang akan jadi status quo dulu. Misalnya Charles raja yang baru, Liz Truss perdana menteri yang baru. Itu belum pernah kita lihat kan bagaimana hasil koordinasi mereka, Kolaborasi mereka berdua seperti apa nantinya. organisasi. Iya. Baik. Pak Reza, kita akan coba juga menyapa seorang warga negara Indonesia yang berada di London, Inggris, untuk mungkin beliau atau dia bisa menggambarkan kepada kita, pemirsa di rumah, mengenai apa yang sedang kita lihat pada saat ini di layar kaca. Ada Dokter Gigi Aditya Gasani Nur Ma'arif. Selamat siang atau sore waktu Indonesia. Selamat siang, Mas. Iya, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami bagaimana kemudian warga negara Inggris ini menanggapi atau melihat, beradaptasi dengan situasi yang baru pasca kematian dari Queen Elizabeth II ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya ini saya posisinya sekarang sedang berada di Coventry City Center. Saat ini menurut informasi dari Council setempat memang diadakan, kita bisa menyaksikan ya di belakang saya ini, jadi warga diperkenankan jika ingin menyampaikan bela sungkawa seperti itu dan menyaksikan langsung, ikut turut menyaksikan seperti itu ya, bagaimana prosesi pemakaman atau state funeral dari Her Majesty the Queen seperti itu. Nah, saat ini sih memang tampaknya orang-orang masih baru pada berkumpul ya Mas ya, dan belum semuanya berkumpul karena prosesi baru akan dimulai pukul 11 gitu. Kalau misalnya lihat suasananya sih memang banyak orang yang sudah berbondong-bondong mulai berdatangan ya dari sekarang, dan menunjukkan bahwa memang ini adalah sebuah event yang sangat dihargai oleh warga, dan Coventry sendiri pun juga menyampaikan ini adalah sebuah event yang sangat dihormati gitu, dan semua orang ingin menyampaikan bela sungkawanya pada momen ini seperti itu. Karena diketahui memang Queen memang beberapa kali datang ke sini, kemudian juga turut meresmikan katedral yang ada di Coventry juga seperti itu. Mbak Aditya, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami selama 10 hari terakhir sejak kematian dari Queen Elizabeth II ini, bagaimana masyarakat kemudian beraktivitas, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan yang bisa Anda gambarkan? Ya, mungkin tadi saya juga turut menyimak ya obrolan Mas tadi, bagaimana cultural shock mungkin yang dihadapi juga dengan perubahan, bahwa memang ini memang monarki terlama seperti itu ya, apalagi beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu, Inggris juga merayakan bagaimana 70 tahun monarki dari The Queen seperti itu, melalui jubilei seperti itu, dan kemudian harus ada kejadian seperti ini atau beliau berpulang seperti itu. Jadi memang banyak yang menyampaikan bela sungkawa, dan dimanapun ya, mungkin kalau di London sendiri kita lihat di banyak berita, kemudian informasi dari rekan-rekan juga ramai sekali menyampaikan respect seperti itu dan tribut untuk almarhumah. Nah, untuk kota-kota lainnya seperti di Coventry sendiri memang terjadi banyak sekali agenda-agenda yang turut memberikan waktu, memberikan space untuk warga-warganya, untuk tribut juga, reflection juga di Cathedral Ruins juga di Coventry. Para masyarakat gitu ya diberikan kesempatan untuk pay respect, kemudian ada kebaktian juga di katedral-katedral seperti itu, dan pengunjungnya pun ramai sekali seperti itu. Dalam hal menyambut
King Charles atau raja yang baru, apakah ada antusiasme yang sama atau bahkan mungkin melebihi daripada saat warga ini memiliki ratu mereka pada saat itu? Kayak kalau yang itu memang kita sempat berbicara ya, selain dengan teman-teman juga waktu kita lagi kumpul-kumpul di sini, di beberapa event saat berkumpul dan ketemu sama beberapa warga lokal, saat ngobrol-ngobrol memang disampaikan semangatnya tetap ada dan tetap menyambut positif akan monarki yang baru, dan pastinya ini akan menjadi momentum yang ikut mendukung seperti itu. Mereka menyampaikan tetap mendukung dan menyambut dan berharap positif untuk kedepannya di bawah King Charles III seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Gigi Aditya Gasani Nur Ma'arif, warga negara Indonesia yang tinggal di Coventry, Inggris, sudah memberikan informasi kepada kami. Selamat sore. Pemirsa, kami masih akan kembali untuk mengikuti rangkaian prosesi pemakaman dari Queen Elizabeth II atau Ratu Elizabeth II. Selepas jeda kami kembali sesaat lagi.